kita sudah sampai menyelesaikan bagaimana tujuan akhir daripada infak itu, ya. Dan infak itu kantong besar, ya, dari seluruh ibadah-ibadah kita yang berkenaan dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang boleh, ya. Jadi seluruh yang berkaitan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu yang dikeluarkan itu adalah infak, ya. Mari kita pelajari lagi sampai sekian kali Allah mengingatkan, ya, mengenai tujuan infak itu. Diingatkan kembali kemarin ayat 271 yang benar. Saya sebutkan 272 yang benar setelah 271. Sekarang 273, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan itu adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenai mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun yang baik kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Ini infak kepada orang-orang yang berjihad, ya. Orang berjihad itu sebetulnya dia kesulitan, ya, tapi tidak minta-minta, gitu, ya. Harus bisa kita perhatikan, harus kita bisa seperti katakanlah guru ngaji, gitu, ya, misalnya, gitu, ya, kecil-kecilan aja yang kelihatannya dia tidak minta-minta, tapi sebenarnya yang dijelaskan dalam ayat 273 ini mereka kesulitan, ya, gitu. Mari kita baca ayat 272. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikan untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi, tidak dirugikan. Jadi sangat banyak sekali dalam surah Al-Baqarah ini ayat mengenai infak, menunjukkan bahwa itu penting, ya. Makanya nilai-nilai infak itu berkenaan dengan tujuan infak. Tujuan infak ada dua, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa kita orang muslim, orang Islam yang mampu berkorban apapun dalam harta, ilmu, waktu, tenaga, pikiran, kemampuan memimpin, kemampuan networking, kemampuan
melaksanakan kegiatan, kemampuan merencanakan kegiatan. Tujuan tidak lain adalah mencari keridhaan Allah dan menunjukkan jati diri sebagai orang Islam. Nah, mengenai keridhaan itu Allah memberi petunjuk, ya, di dalam surah kelima Al-Maidah ayat 16. Kemarin saya sudah bicarakannya. Jadi keridhaan itu bukan pikiran kita sendiri, ya. Keridhaan itu harus mengikuti apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Jangan dilanggar, dan merupakan cahaya, ya, dalam surah Al-Maidah itu ayat 16 itu dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti, yang mencari keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan jalan yang lurus, gitu ya. Jadi ini pegangan kita. Jadi pelajari satu persatu bagaimana mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusus untuk akhlak, ya, bahwa jangan sampai di dalam surah An-Nisa ayat 38, ya, 38, jangan sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada orang lain, ingin dilihat, ingin dipuji. Walladzina yunfikuna amwalahu riya'an nas. Dan orang yang menginfakkan harta mereka dengan tujuan riya. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, jadi kelihatannya keras sekali, ya. Oh, bacaannya ri'a, bukan riya. Bacaannya di sini ri'an nas. Bacaannya, pengertiannya keras, jadi digandengkan dengan orang yang tidak beriman, karena riya itu merupakan wujud kesyirikan, ya, kesyirikan yang dihukumi sama dengan syirik, ya, gitu. Wala yu'minuna billah, dan mereka tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan juga kepada hari akhirat. Jadi keras itu, ya. Wa may yakunish syaitan, dan siapa yang menjadikan setan, ya, baginya sahabat, teman, lahu qarinan fasa'at qarina. Jadi jangan sampai, ya. Barangkali kita bertujuan melawan sifat-sifat dia itu, ya, tapi selalu dibisikkan, ya. Makanya Rasulullah SAW
itu memberikan resep. Sebenarnya resep kalau beribadah itu yang kecil-kecil, ya, yang kecil-kecil tapi konsisten. Ya. Sebetulnya di balik itu, kalau kita beribadah sedikit, ya, sulit diganggu setan. Ya, misalnya kita berinfak 20.000, 50.000, apa yang mau dibanggakan, ya kan gitu. Jadi dikit-dikit konsisten, tapi maksudnya semakin lama semakin membesar, ya, semakin membesar. Kalau ibadah itu rutin dari kecil, tentu Allah akan memberikan petunjuk lebih lanjut. Kalau lihat framework daripada petunjuk Allah kepada kita, jalannya petunjuk Allah kepada kita itu berkembang dan tumbuh terus. Makanya harus kita monitor sampai di mana kita. Nah, itu ya. Dengan monitor sampai di mana kita menunjukkan kesyukuran kita. Maka kita baca Quran itu harus tahu di mana letak-letak petunjuk itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang mau rajin, ya, setiap bagian-bagian yang berkenaan dengan petunjuk itu kita contengin, kita hitung. Ya, seperti kita menemukan alhamdulillah itu ada 33 substansi alhamdulillah itu dalam Al-Qur'an. 33 substansi, ya. Jadi kalau kita mengucapkan dalam Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, itu terbayang substansi itu, ya. Maka disambut oleh Allah, hamidani abdi, telah dipuji akan aku oleh hamba-Ku. Sejauh mana kita memuji Allah, sejauh mana kita memahami substansi daripada alhamdulillah itu yang faktual, ya, yang faktual artinya alhamdulillah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Itu yang faktual. Kalau yang emosional adalah alhamdulillah dari diri kita pribadi, bagaimana kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas kurnianya, dan alhamdulillah yang di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita, misalnya alhamdulillah waktu kita kesini di luar kemampuan kita, ya. Kemudian alhamdulillah kita dalam proses kehidupan kita, dari mau tidur, bangun tidur dan sebagainya. Saya kira itulah mengingatkan yang terakhir mengenai infak. Di dalam infak itu ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memelihara, kita harus menjaga jangan sampai terganggu, gitu ya, terganggu. Kira begitu, ya. Saya kira kita akan lanjutkan lagi, tapi untuk istighfar berkenaan dengan infak sudah cukup, ya. Walaupun banyak mengenai infak itu, saya sudah menulis satu artikel infak meneguhkan jiwa, ya. Puluhan ayat disusun sudah di dalam tulisan itu, tapi perlu pengajian yang mendalam. Saya kira cukup dulu ya untuk masalah infak ini. Masalah infak berkenaan dengan istighfar, prinsipnya harus kita jaga, kita benahi hati kita, jangan sampai riya dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.